Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita kembali bertemu di majelis ilmu dalam acara dakwah keliling TPRI. Insya Allah luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, kebaikannya kepada kita, pertolongannya kepada kita hingga kita kembali bertemu di majelis ilmu ini. Yang insya Allah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita mampu kita ubah menjadi ketaatan-ketaatan kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu terlimpahkan kepada sang junjungan kita, tauladan kita, Nabi Agung, Nabi Mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup menghanyutkan hati, ya, yaitu muhasabah. Ya, tentunya lebih kepada bagaimana kita muhasabah diri. Berbicara tentang yang namanya muhasabah, bagaimana muhasabah itu adalah satu cara kita kembali kepada Allah. Bagaimana muhasabah itu adalah satu cara kita untuk menyesali apa yang telah kita perbuat. Artinya muhasabah itu secara gamblangnya kalau kita artikan adalah introspeksi diri. Bagaimana kita mengintrospeksi diri, bagaimana kita mengevaluasi diri kita. Berapa taat kita selama ini, berapa banyak dosa-dosa yang sudah kita kumpulkan, sudah sejak lama, sudah akil balik sampai hari ini, begitu banyak dosa-dosa kita. Tapi ketika kita menyadari bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita akan berhadapan kepada Rabb kita, maka kita berupaya untuk menggapai akhirat dengan cara kita menghitung-hitung dosa-dosa kita. Jadi dengan cara muhasabah ini kita harus menghitung-hitung dosa kita, berapa banyak yang sudah kita lakukan. Apakah kita mampu membiarkan waktu-waktu berlalu tanpa perbaikan, sementara kita tidak tahu umur kita sampai di mana. Kita tidak tahu bahwa besokkah atau mungkin sekembali kita dari kajian ini, apakah kita mampu menerka bahwa umur kita masih bisa bertahan 10 tahun lagi. Maka itu Bunda mengharapkan kita harus jangan meninggalkan ya acara muhasabah ini. Artinya apa? Kita harus cepat-cepat membuat perhitungan diri kita. Ya. Maka di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hasr ayatnya 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaknya kamu dapat apa yang akan kamu kerjakan besok. Ya, sungguh Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Artinya apa? Ayo cepat-cepat kita bersegera. Apa yang ingin kita lakukan, perbaiki diri kita, perbaiki hati kita, perbaiki lisan kita, perbaiki perbuatan kita, agar kita bisa mencapai pribadi yang baik, mencapai kualitas diri yang baik. Maka di dalam Islam muhasabah itu ada banyak macamnya ya, tapi Bunda hanya mengambil 3 saja. Bahwa di dalam Islam itu muhasabah itu bagaimana cara kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah.
Kemudian bagaimana cara kita memperbaiki hubungan kepada manusia. Dan bagaimana yang berikutnya kita bermuhasabah untuk memperbaiki hubungan kita dengan diri kita sendiri. Pun kok dengan diri kita sendiri? Iya, harus dengan diri kita sendiri. Jadi yang pertama kita adalah bagaimana kita membangun ya kepercayaan, membangun hubungan kita dengan Allah. Kalau kita bermuhasabah tentu saja kita menggapai satu yang namanya taubat. Jadi masa kata Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa antara muhasabah itu dengan taubat itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Ujung muhasabah itu adalah taubat. Jadi ujung muhasabah itu adalah taubat. Bagaimana kita bertaubat kepada Allah, menyesali perbuatan-perbuatan kita yang terdahulu. Bagaimana dengan cara kita bermuhasabah, kita menghasilkan penyesalan yang sangat luar biasa sehingga kita merubah segala kesalahan-kesalahan kita menjadi kebaikan-kebaikan kita di segala aspek-aspek kehidupan kita. Kita perbaiki dulu bagaimana hubungan kita sama Allah. Sudah baikkah kita sama Allah? Allah terus baik sama kita. Kita enggak sholat, Allah masih beri rezeki sama kita. Kita enggak puasa, Allah masih beri rezeki sama kita. Nah maka ketika kadang-kadang kita bolong, kadang kita menggeserkan waktu sholat kita, tapi Allah masih sayang sama kita. Nah ini yang harus kita perbaiki. Bagaimana kita bermuhasabah itu benar-benar melahirkan satu manusia baru. Pribadi yang berkarakter, pribadi yang berkualitas. Dengan apa? Dengan imannya. Ya. Jadi ketika kita bermuhasabah artinya memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita harus perbaiki iman kita. Sudah tebalkah iman kita? Takwa kita. Maka dikatakan di dalam ayat yang baru saja Bunda katakan, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Yang pertama, bertakwalah kamu kepada Allah. Akhirnya yang di pertengahan di ujung ayat ini dikatakan innallah ya wattaqullah. Apa itu? Artinya dua kali Allah mengatakan bertakwalah kamu kepada Allah. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Artinya apa? Agar kita menjadi orang yang beruntung. Mumpung umur kita masih ada, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh murid dari salah seorang syekh ya, para ulama kita mengatakan, kenapa ya syekh kita hari ini masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah menginginkan kita bertaubat. Allah menginginkan kita untuk kembali kepadanya dengan cara yang lebih baik lagi. Ya kalau kita misalnya hari ini ya berleha-leha dengan umur yang diberikan oleh Allah ini, tapi kita tidak berbuat yang lebih baik lagi, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Ya, kita akan menjadi orang yang rugi. Nah, jadi yang kedua, bagaimana kita membuat satu hubungan yang baik kepada manusia. Nah ini ya, kalau yang tadi kepada Allah ya, kalau kepada Allah itu ya itu tadi mengesahkan Allah, apakah sudah benar-benar kita mengesahkan Allah. Tapi kalau kepada manusia, bagaimana kita menata hubungan kita kepada manusia, terusus kepada keluarga kita. Yang pertama orang tua kita, sudah baguskah sikap dan adab kita dengan orang tua yang hari ini ya kita mungkin masih ada orang tua kita bersama kita, maka yuk perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Kemudian perbaiki hubungan kita dengan suami ya, keluarga, dengan anak-anak kita ya. Kalau misalnya kita mungkin kemarin-kemarin dengan apa ya, dengan suami kita selalu berseteru, hari ini tidak boleh lagi. Dengan anak-anak kita juga mungkin selalu kita berbantah-bantahan, hari ini tidak boleh lagi. Artinya apa? Kita merubah dari yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik gitu. Dengan suami, cara kita, santun kita ya. Kalau selama ini kalau dia berbicaranya baru dia ngomong satu patah kata, kitalah 10. Nah yang itu kita ubah. Cak mana ngubahnya Bun? Ya jangan ditambah. Jadi 15 jangan. Jadi kalau bisa dia berbicara kita dengarin.
Artinya apa? Harus kita patuh. Kenapa? Karena kita ingin ya meraih janjinya Allah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita menata hubungan kita dengan manusia, makhluk lainnya, entah itu tetangga, teman, ya, siapapun itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita menata hubungan kita dengan diri kita sendiri, ya. Bagaimana itu? Lebih kepada bagaimana kita berdamai dengan diri kita sendiri. Kita sudah belum menerima apa-apa yang Allah berikan kepada kita, ya. Allah berikan apa saja kepada kita, sudah sabar belum nih? Kita sudah ikhlas belum dengan apa-apa yang Allah berikan kepada kita? Kita itu sudah sabar belum gitu ya? Jadi artinya ketika kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala ya menjalankan kehidupan ini, semuanya itu harus direalisasi menjadi ibadah. Apa yang semua ini ya, yang melandasinya apa? Muhasabah ini. Yang melandasi pokok utamanya adalah menata hati. Ya, jadi kita di dalam bermuhasabah ini bagaimana kita menata hati kita? Meyakinkan diri kita hanya Allah satu-satunya yang disembah, hanya Allah satu-satunya yang memberi pertolongan. Jadi kita tidak kemana-mana karena sudah kita yakin la ilaha illallah. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada ilah yang kita sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini itu pokoknya. Kalau itu sudah mendasar dalam diri kita, maka itu tadi ya, ketika hati menerimanya, konsekuensinya apa? Ketika hati menerima pemahaman la ilaha illallah, maka semua dilakukan itu adalah ibadah. Karena apa? Karena kita ingin menggapaikan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan arti kita ketika kita bermuhasabah ya, kita mencari satu kebenaran, enggak. Karena selama ini kita, Bun, mohon maaf, kalau yang namanya kehidupan kita ini kadang-kadang kita merasa paling benar sendiri. Ada kan? Kita merasa paling benar sendiri dengan anak, meski itu anak merasa kita paling benar sendiri. Kenapa? Karena kita merasa makan garamnya lebih lama gitu ya. Sudahlah, emak lah banyak makan asam garam. Seolah-olah kita tidak mau menerima, meski itu dari anak kita. Nah mulai hari ini kita hargai ya. Baik bunda-bunda semua, sebelum kita lanjutkan yang berikut ini ya, kita lihat dulu yang mau lewat ini. Dakwah keliling TPRI. Dakwah keliling TPRI. Masya Allah, luar biasa. Baik, kita lanjutkan lagi muhasabah kita. Jadi kalau tadi bagaimana dalam Islam mengatakan muhasabah itu bagaimana kita menjalankan atau memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Bagaimana kita memperbaiki hubungan kita kepada manusia. Dan bagaimana kita memperbaiki hubungan kita kepada diri kita sendiri. Maka ketika kita melakukan muhasabah itu, ada banyak yang bertanya, kapan sih muhasabah itu kita lakukan? Ya? Karena harus menunggu. Sebenarnya tidak menunggu. Muhasabah itu kapan saja bisa kita lakukan. Tidak harus menunggu 1 tahun. Aku muhasabah tahun depan pas lebaran. Yakin umurnya bisa nyampe puasa. Itu semangatnya luar biasa ya. Jadi kalau ingat puisinya Hairil Anwar itu apa? Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Pedinian Pak. Artinya apa? Ketika kita menjalani, boleh kita semangat, tapi kita jangan lupa. Maka kata Allah
di dalam surat Al-Hasr surat 59 ayatnya 19 itu ya, wala takunu kalladzina nasullaha anfusahum ya, ulaika humul muflihun. Jadi dari kata dikatakannya gitu bahwa ingatlah kamu kepada Allah. Jangan kamu lupa kepada Allah. Kalau kamu lupa kepada Allah, Allah akan melupakan kamu dengan diri kamu sendiri. Artinya apa, Bun? Artinya ketika kita lupa ya kepada Allah, Allah otomatis akan melupakan diri kita sendiri ini ya dengan jati diri kita. Artinya apa? Ketika kita memahami ya, mengingat Allah itu ya, artinya menjalankan segala bentuk ibadahnya ya, baik itu sholat, puasa, infak, zikir ya, kemudian berbuat baik kepada Allah, itu bagaimana kita ingin kembali kepadanya. Tapi ketika kita lalai sama Allah, lupa kita sama Allah, nah itu tadi ya, maka Allah akan lupakan kita dengan diri kita sendiri. Akhirnya apa, Bun? Akhirnya kita banyak melakukan maksiat. Akhirnya kita banyak melakukan dosa. Kenapa? Karena kita tidak tahu pencipta kita. Kita tidak mengenal pencipta kita. Karena ketika kita ingin mengenal diri kita, kita harus mengenal Allah terlebih dahulu. Ya. Nah, sekarang itu tadi dikatakan kapan kita bermuhasabah? Jangan menunggu lama-lama, tahun depan, bulan depan, tapi lakukan muhasabah itu sekarang juga. Artinya apa? Malam nanti kita saat qiyamul lail kita lakukan salat kita dan berdoa pada masa itu. Kita berdoa minta ampun kepada Allah, cucurkan air mata kita ya, karena Allah Subhanahu wa taala begitu banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Ya Allah, umurku sudah segini ya Allah, tapi kok aku tidak bisa patuh kepada suamiku ya Allah. Nah itu. Jadi dendangkan itu terus, lantunkan itu terus di dalam hati kita. Lembutkan hati kita. Kenapa ya Allah sampai hari ini aku tidak bisa istiqomah untuk membaca Al-Quran ya Allah. Begitu kerasnya hati ini ya Allah. Jadi kita ngadunya cuma kepada Allah. Saat kita sholat jangan ngadunya ke Facebook. Ngadunya ke Instagram. Ndak nolong itu, ndak nolong. Malah membuat orang bersorak-sorai. Ada yang kepo sama kita. Pas kepo, ngapo bunda? Lagi gundah apa? Yang kepo mantan. Sudah selesai itu. Nah gitu. Jadi fenomenanya sudah beda begitu kan. Nah jadi artinya ketika kita curhat sama Allah, curhatlah. Bun, kita hidup tak akan lama lagi. Sering kan mendengar masjid di mana-mana saja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Duluanlah uji kita, kayak kami nyusul. Ada yang ngomong lagi, duluanlah. Kami belum galak, masih nak di dunia ini. Iya. Seberapapun kita mau di dunia ini terserah, tapi Allah akan melakukan janjinya, akan menepati janjinya. Karena setiap makhluk yang bernyawa di muka bumi ini semuanya pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Nah itu. Jadi artinya jangan kita tunda muhasabah ini. Lakukan yang terbaik. Ingat ya, apa pokoknya tadi? Bagaimana kita menata hati kita. Tata hati kita. Bagaimana kita jangan sampai melakukan kesirikan kepada Allah. Ya. Bunda-bunda, jangan sekali kita menduakan Allah. Karena apa? Kadang-kadang hari ini banyak orang-orang yang sholatnya 5 waktu, dia zakat, dia puasa, berbuat baik kepada orang lain, tapi dia ketika uangnya hilang di rumah, dia langsung menuju dukun. Kira-kira di mana lah yo ini apa nampuk duit aku itu. Nah itu tadi, karena percaya. Ingat bunda, ketika kita menggeserkan sedikit keyakinan kita kepada hal-hal yang sedemikian, maka itu syirik.
Apa balasannya? Di surat An-Nisa ayat 48 itu semua dosa-dosa kita ya. Di 39 ayat 53 ya. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua kecuali syirik. Tapi kalau misalnya Bunda, kami sudah melakukan syirik dulu, kami hobi yang namanya berdukun, apalagi pada saat suami kami selingkuh. Masya Allah, kami datangkan dukun itu camano caranya buat ramuan. Tidak apa-apa, kalau itu sudah kita taubati, taubatan nasuha, kita berdoa kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, banyakkan istighfar kita, insya Allah Allah akan ampuni kita dengan catatan kita tidak mengulanginya kembali. Nah, itu taubat kita dari syirik. Ya. Kenapa banyak sekali yang urusannya membangun hubungan memperbaiki hubungan kita dengan Allah ini banyak sekali. Ya. Itu mengenai syiriknya. Belum lagi mengenai tentang menata hati tadi yang riaknya. Karena sholat kita ada yang hari ini mungkin bukan karena Allah. Ya, kenapa? Kawanlah nunggu di depan. Sholat belum selesai. Cepat-cepat, buru-buru. Nggak ada istiqomahnya atau nggak ada istilahnya itu tumak ninanya. Maka sholat itu batal. Siapa yang membatalnya? Allah. Kita tidak, kita tetap laju. Karena yang itulah nunggu. Pokoknya sholat. Nah yang ini kita perbaiki dulu. Keikhlasan kita, bagaimana kita konsekuen melakukan ibadah kita kepada Allah itu benar-benar ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mungkin kita yang sudah sering kajian, kita menata, memperbaiki hubungan kita dengan manusia, ya. Yang sering selama ini gibah, itu ya. Yang hari ini selama ini sering curang. Ya. Ada ayatnya, ayat apa itu? Wailul lil mutaffifin. Ya. Celakalah bagi orang-orang yang curang. Yang berdagang tuh. Yang berdagang, tapi mudah-mudahan kalau untuk Palembang 1 kilo itu masih tetap 10 on. Ya. Nah, cuman kita tidak tahu. Kenapa? Banyak yang kata, Bun ini belinya 1 kilo loh, tapi kenapa ada 8 on? Nah, itu kan timbangannya beda. Kan kita kan timbangannya itu kalau 1 kilo 10 on. Maka kata Allah di dalam ayat itu wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang yang curang. Iya. Dilanjutkan dengan ayat yang kedua dan 3, ketika dia menimbang, ketika dia membeli, dia minta dicukupi. Dan ketika yang menimbang, yang menjual, dia mengurangi. Artinya apa Bun? Kita tidak boleh melakukan saat membeli kita minta dicukupi. Nimbang telok 1 kilo, ternyata kurang. Kita nambah dewek teloknya. Nah, lebih. Yang lebihnya haram dimakan. Nah kita ini suka seperti itu. Maka yang sering membeli, nimbang dewek, beli dewek, bayar dewek, gak boleh. Kemudian di ayat yang ketiganya dikatakan ketika dia memberi atau dia menjual, dia mengurangi. Nah itu tidak boleh. Jadi banyak sekali bagaimana kita menata hubungan, memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Kalau tadi soal ghibah, jangan sekali kita menggibahi saudara kita sendiri, sama seperti di surat Al-Hujurat ayat 13 itu, sama seperti kita memakan bangkai saudara kita sendiri, ya. Nah itu masalah ghibah, belum lagi masalah zina, belum lagi masalah membunuh. Karena ketika kita membunuh satu orang saja tanpa alasan, sama saja seperti kita membunuh semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kita perbaiki dulu. Jadi hati kita perbaiki, keikhlasan kita, ya, jauhi dari bentuk riya, sum'ah, sombong. Apa sih yang mau disombongkan? Ketika kita bermuhasabah, enggak ada. Harta, anak-anak, itu semua adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Maka ketika kita bermuhasabah, apa sih alasan kita bermuhasabah itu? Yang pertama, kita bermuhasabah itu menjadi tolok ukur keimanan kita. Cak mano melihat tolok ukur keimanan, dititipi satu barang, kemudian orang yang nitipin mau ngambil, diberikan nggak?
Berikan, masa maksa? Oh jangan Bun, karena sudah ditinggal ini 2 tahun, 3 tahun di tempat kita nggak boleh diambil, nggak bisa. Kenapa? Karena dia mengambil haknya sendiri. Allah mengambil siapa yang kita cintai tadi, mengambil suami kita, mengambil orang tua kita. Wajar, karena titipan. Semua ini titipan. Adakah kita nanti akan membawa harta kita? Tidak. Adakah kita nanti akan membawakan kendaraan kita? Tidak. Baju merah ini pun tinggal Bun. Ini yang untuk yang TPRI saja. Tinggal ini tinggal. Ya, tinggal. Ya pink-pink, oh hitam. Tinggal semua. Yang dibawa apa kalau wanita? 5 lembar kain kafan. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus terima. Kenapa? Allah menepati janjinya. Yang kedua, bagaimana kita? Alasan apa kita supaya bermuhasabah ini? Supaya kita konsekuen di dalam kita beribadah kepada Allah. Kita bisa istiqomah. Bagaimana kita bisa istiqomah sementara hati masih keras? Banyak-banyak majelis ilmu, banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak bersedekah. Itu caranya untuk melembutkan hati kita. Gitu. Jadi bunda-bunda, kalau kita sering-sering bermuhasabah, insya Allah kualitas diri kita itu makin baik. Kualitas iman kita makin baik, kualitas takwa kita makin baik. Lisan kita itu menjaga sedemikian rupa kata-kata yang akan dikeluarkannya. Hari ini banyak orang yang mengeluarkan lisannya tanpa memikirkan orang yang di hadapan itu tersinggung atau tidak, sakit hati atau tidak. Gitu kan? Tapi kalau orang yang beriman, senyumin saja dan berlalu dengan mengucapkan salam. Tidak membenci. Kalau kita membenci berarti sama dong posisinya, ya. Jadi kita tidak usah membenci, karena apa? Karena kita sedang bermuhasabah diri, ya. Nah, kemudian apalagi ketika kita mau bermuhasabah, alasan apa yang membuat paling mendalam, ya, bermuhasabah itu? Artinya ketika kita bermuhasabah, kita meyakini bahwa kita akan kembali kepada Allah, bahwa kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan-perbuatan kita. Jadi kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita perbuat. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita persilahkan yang satu ini. Dakwah keliling TPRI. Masya Allah. Dakwah keliling TPRI. Masya Allah, luar biasa nih, semangat-semangat ya. Kala anak muda, ya, Masya Allah. Masih muda, ya jangan kita mengatakan tua ya Bun ya. Kita ini sudah tidak muda lagi. Masih tua juga. Baik, kita sambung lagi ya. Pembahasan kita tadi tentang muhasabah. Jadi tadi kita sudah tahu apa itu muhasabah. Kemudian kita bermuhasabah itu dengan siapa saja. Kemudian kapan kita harus bermuhasabah dan alasan apa kita bermuhasabah. Kemudian bagaimana cara kita ya makin dekat sama Allah ya. Bagaimana cara kita supaya kita selalu bermuhasabah. Artinya ketika kita ingin bermuhasabah, Bunda ya, artinya kita tidak boleh memilah-milih. Artinya bahwa kita harus banyak-banyak, bukan memilih tetapi memilah-milih itu maksudnya sering-sering bersahabat dengan orang yang solih-solihah. Artinya apa? Berdekatanlah kamu dengan orang-orang yang bisa memberi peringatan kepada kita. Jadi kalau kita ketemu nih sama teman-teman, Bun sudah sholat zuhur belum? Gitu kan? Oh iya belum, dia sholat. Bun hari ini sudah baca Al-Quran belum?
Belum. Dia baca Al-Quran, oh iya tadi lupa. Nah gitu, artinya apa? Kita memprioritaskan orang-orang seperti ini. Agar kita apa? Tidak terputus muhasabah kita. Jadi kalau kita ingin bermuhasabah dengan baik, maka kita lakukan ibadah-ibadah itu sedikit demi sedikit. Yang tadi mulai menggeser waktu sholatnya, maka hari ini mulai berupaya tepat waktu. Kemudian infaknya, yang selama ini infaknya kalau tidak keluar rumah tidak infak. Hari ini kita infaknya infak subuh. Jadi tiap subuh kita infak, tiap subuh kita infak. Nanti berikutnya kalau sudah terkumpul kita keluarin. Atau hari itu juga kita keluarkan, kita bersedekah. Artinya apa? Tidak ada hari tanpa infak. Tidak ada hari tanpa sedekah. Membaca Al-Quran, kalau sibuk kita dengan kesibukan dunia siang hari, maka kita membaca Al-Qurannya sebelum subuh atau malam, ya, malam atau di qiyamul lail gitu. Jadi itu kita berubah dengan sendirinya. Jadi artinya bahwa kita harus memprioritaskan teman-teman kita, ya, sahabat solih-solihah, agar kita tetap terus bermuhasabah dan terus meningkatkan kualitas diri kita, ya. Nah, baik bunda-bunda, dari penjelasan Bunda Nurhayati insya Allah mungkin ada pertanyaan yang akan ditanyakan, kami persilahkan kepada beberapa kelompok majelis taklim yang ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera dari Majelis Taklim Siti Khadijah Sako. Mau tanya Ustazah, apa saja dari aspek-aspek kehidupan kita yang harus kita muhasabahi atau evaluasi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Vera dari Majelis Taklim Siti Khadijah. Aspek-aspek apa saja di dalam kehidupan itu yang harus kita muhasabai. Artinya aspek kehidupan mana saja? Yang pertama itu adalah aspek ibadah dulu. Bagaimana aspek ibadah ini menjadi prioritas kita muhasabah? Apakah sudah benar kita sholat kita? Itu harus kita ulang-ulang lagi. Jadi ini bacaan Fatihah sudah pas belum ya, gitu ya. Kemudian karena di dalam rukun-rukun sholat itu kan ada beberapa rukun, ada rukun kolbinya, ada rukun kaulinya, ada rukun fi'linya. Nah ini benarin dulu. Jadi aspek ibadah ini benar-benar akan membantu kita dalam bermuhasabah. Itu aspek ibadah. Kemudian tadi bagaimana kita membaca Al-Quran. Jangan hanya membaca saja. Bagaimana kita mentadaburi Al-Quran itu bukan hanya kita memperbaiki tajwid dan tahsinnya, tapi kita harus memperbaiki artinya dalam arti kata diri kita ini dengan mentadaburi ayat-ayat Allah. Kenapa? Karena dengan kita mentadaburi ayat Allah, kita akan lebih tahu apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu. Kalau kita tidak baca, tidak akan tahu kita. Walaupun kita hatam berkali-kali, ya, tidak akan tahu apa yang akan disampaikan. Makanya pada saat ini banyak orang yang beribadah, dia sholat 5 waktu, dia puasa Senin Kamis, puasa bulan Ramadan, berbuat kebajikan. Tapi kadang-kadang adab dan sikapnya masih di luar syariat. Ya? Masih keras ngomong sama orang tua. Ya, masih keras, ya, masih suka bantah dengan suaminya. Ya, kemudian masih suka curang sama temennya, ya, masih suka gibah. Nah itu apa? Karena tidak paham dengan tadabbur Al-Quran gitu. Jadi kita pahami ayat demi ayat ini. Kalau kita minta bantuan dari tafsir Al-Quran, kita baca tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Jalalain untuk mendapatkan makna yang mendekati. Kenapa? Makna yang sesungguhnya ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu jadi aspek ibadah. Yang kedua, aspek sosial. Bagaimana sebagai kita ini adalah manusia, ya, manusia sosial, maka kita aspek sosial ini juga harus kita muhasabi. Jadi dalam arti kata jangan kita artinya merasa ingin menang sendiri. Jadi kalau kita rame berdiskusi, orang itu harus nurut dengan sikap kita, dengan pendapat kita, tidak boleh. Jadi kita mulai ketika kita muhasabah dari aspek sosial ini, kita menerima pendapat-pendapat orang lain.
Walaupun itu mungkin barangkali tidak apa istilah begitu banyak yang menjadi masukannya, tetap kita hargai. Tetap kita hargai ya. Bagaimana cara kita, adab kita bertetangga, adab kita bertamu. Jadi tidak mungkin kita bertamu langsung ini kan kadang-kadang bertamu assalamualaikum langsung buka. Gitu kan? Nah, tapi kan ada adabnya. Jadi kita bertamu lihat dulu, kalau sudah ketok 3 kali nggak buka sudah. Jangan tidak balik-balik itu. Iya, capek juga nunggunya sampai terbuka pintu itu kan. Nah, artinya apa? Adab dan akhlak kita benahi. Jadi mungkin 2 aspek ini Bunda Vera insya Allah mencukupi, walau banyak aspek yang harus kita muhasabai. Wallahu a'lam bishawab. Ya silakan, mungkin ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Arma dari Majelis Taklim Al-Amin. Ustazah, yang ingin saya tanyakan, ketika kita bermuhasabah untuk kembali kepada Allah, bagaimana dengan dosa-dosa kita yang terdahulu? Apakah diampuni oleh Allah? Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Alma dari Majelis Taklim Al-Amin. Masya Allah, luar biasa. Jadi Bunda Alma ini agak takut juga. Ketika kita muhasabah, dosa-dosa yang lalu itu diampuni tidak? Gitu ya. Ketika kita sudah ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu senangnya luar biasa kepada kita. Kenapa? Karena kita ingin kembali. Kita ingin kembali kepada jalannya, kita ingin memperbaiki diri, kita ingin menata hati. Itu Allah, Masya Allah luar biasa senangnya. Jadi ketika kita bermuhasabah, apakah dosa-dosa yang lalu diampuni? Iya, dosa-dosa yang lalu itu insya Allah Allah ampuni semuanya asal kita bertaubatan nasuha. Artinya apa? Tidak mengulangi kesalahan itu, benar-benar menyesal dan tidak mengulanginya kembali. Jadi dalam arti bahwa kita benar-benar kita sudah siap nih memperbaiki diri. Ibadah kita ya kita harus perbaiki. Nah, jadi artinya bahwa kita mampu meningkatkan ya kualitas diri kita itu dalam arti kata bahwa kita sudah dijanjikan oleh Allah bahwa semua dosa-dosa itu insya Allah semua akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah yang saya hormati, saya Bunda Ida dari Majelis Taklim Masjid Jami As-Salam. Yeah. Pertanyaannya, apa amalan paling pokok dalam muhasabah diri? Yeah. Terima kasih Bunda Ida dari Masjid Jami As-Salam. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya bagaimana? Amalan apa yang paling pokok ketika kita bermuhasabah? Ya. Jadi amalan kita yang paling pokok dalam bermuhasabah itu adalah bagaimana kita memfokuskan hati kita hanya kepada Allah. Tata dulu hati kita bahwa kita akan kembali kepada Allah. Tata dulu hati kita bahwa kita akan ketemu sama Allah. Jadi kalau kita sudah memfokuskan diri kita, hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah untuk yang kiri kanannya di sekitarnya insya Allah akan berjalan lebih baik. Maka Bunda, ketika kita mengatakan amalan apa yang lebih pokok itu adalah bagaimana kita amalan tauhid kita pegang. Apa itu? La ilaha illallah. Ketika kita paham dengan kalimat tauhid ini, la ilaha illallah, semuanya akan lancar. Dengan keluarga lancar. Ketika kita berdagang lancar, ketika dagangan kita tidak laku lancar, ya. Karena apa? Karena kita sudah tahu tidak ada yang Allah berikan kepada hambanya itu kecuali hambanya mampu menghadapinya. Nah, jadi ini kekuatan hati kita untuk fokus kepada Allah. Jadi artinya bahwa amalan tauhid ini penting untuk kita muhasabai. Dalam arti kata amalan yang pertama-tama yang harus kita miliki ya ketika kita muhasabah. Ketika kita bisa mengartikan
kalimat ini, insya Allah semua aspek kehidupan kita insya Allah akan berjalan dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, mungkin ada satu lagi. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ita Tamrin dari Majelis Taklim Al-Hijrah Rustini. Bunda, yang ingin saya tanyakan, bagaimana upaya kita untuk istiqomah dalam beribadah? Itu saja Bunda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Bunda Ida Tamrin ya dari Masjid Al-Hijrah. Masya Allah, jadi 4 ini ya majelis taklimnya. Ya, jadi ini bagaimana istiqomah? Ketika kita bermuhasabah bagaimana kita bisa istiqomah? Ya, artinya ketika kita sudah menjalankan kehidupan kita ini, kita bermuhasabah ingin berbuat lebih baik lagi. Nah, untuk istiqomahnya bagaimana Bun? Nah, ini pertanyaan luar biasa bagus ya. Jadi artinya ketika kita ingin bermuhasabah dan kita bisa istiqomah itu bagaimana caranya? Maka ketika kita ingin istiqomah, ada di satu ayat di surat Al-Fusilat ayatnya 30 itu dikatakan Tuhanku adalah Allah, dan Allah meneguhkan. Ketika Allah meneguhkan hati kita, maka malaikat itu mengatakan ya, wala tahab la tahab wala tahzan. Jadi dalam arti kata apa? Bahwa jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Ketika kamu memfokuskan hati kamu kepada Allah, menetapkan hati kamu kepada Allah, maka insya Allah Allah akan istiqomahkan kita. Maka Bunda, kalau kita ingin istiqomah, lakukan ibadah-ibadah kita itu jangan langsung banyak. Contoh, kalau kita bangun tengah malam, misalnya kita sulit sekali bangun, lakukan 2 rakaat tahajud saja. 3 witir cukup itu untuk membuat kita istiqomah. Yang penting bisa bangun tiap malam. Untuk apa kita lakukan 8 rakaat tahajudnya, 3 witir, tapi seminggu sekali atau sebulan sekali, kan tidak istiqomah. Jadi lakukanlah ibadah itu sedikit demi sedikit, tetapi dia menambah ketaatan kita kepada Allah. Kalau kita bisa, itu yang masa sholat qiyamul lailnya. Kalau dalam kita membaca Al-Quran, kalau bisa 1 hari kita 1 juz, Masya Allah luar biasa. Tapi kalau tidak bisa 1 juz, jangan paksakan. Setengah juz, jangan paksakan juga kalau tidak bisa. Lakukan mungkin 1 lembar saja. Setiap hari. Nah yang lebih bagus lagi kalau 1 lembar itu juga tidak mampu, lakukan itu 5 ayat atau 10 ayat. Tapi baca maknanya, baca artinya. Agar apa? Agar ketika kita mentadaburinya, memahaminya, lalu kita mengaplikasikannya ayat-ayat tadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah itu untuk kita istiqomah. Tadi puasa Bun. Kalau puasa kami Ramadan terus. Tidak pernah ini. Nak cak mano? Nah lakukan Bun Senin Kamis. Dak pacak Senin Kamis, Seninnya baik. Jadi sebulan itu kan ada 4 Senin tuh. Senin. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, puasa dak Senin Kamis? Kami puasa Senin. Gitu ya. Senin atau Kamis kan boleh. Enggak apa-apa. Tapi ketika kita sudah terbiasa, ya, kita sudah terbiasa, jadi kita Senin Kamis. Kalau misalnya belum mampu, ya udah kita lakukan 1 hari saja. Atau ada yang namanya puasa Ayamul Bid di pertengahan bulan Hijriyah, gitu ya. Nah jadi lakukan Bunda, bahwa kita lakukan agar kita istiqomah, lakukan itu dengan pelan-pelan dan sedikit demi sedikit, tapi menambah ketaatan kita kepada Allah. Ya. Baik, kesimpulan daripada pembahasan kita kali ini, bahwa siapapun kita hari ini, ya Bun, tidak diperlukan jabatan, harta kita, kedudukan, status, ya. Yang penting bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk kehidupan setelah kematian. Ini yang harus kita pegang, ya. Artinya apa? Ketika kita bermuhasabah, berarti kita sudah menyiapkan diri kita, ya, menyiapkan diri kita agar kita bisa beramal soleh secara konsisten untuk mendapatkan
ya, kebaikan pada kehidupan setelah kematian. Karena kalau tidak kita mulai dari sekarang, kapan lagi, ya? Karena kita juga tidak tahu kapan umur kita akan berakhir. Tapi Allah tetap menjalankan janjinya, kita semua pasti mati. Tapi apakah kita sudah siap dengan kematian itu? Apakah sudah siap semua persiapan-persiapan sudah yang kita lakukan? Karena apa? Hidup itu cuma satu kali. Maka hiduplah dengan memikirkan semua apa yang kita lakukan ini adalah persiapan untuk menuju kehidupan setelah kematian nanti. Wallahu a'lam bishawab. Bunda tutup dengan ihdinas syiratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah keliling TVRI. Alhamdulillah. Ya Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, walillahil asmaul husna fad'u biha. Ya wazarul ladzina yulhiduna fi asma. Sayajzauna ma kanu ya'malun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bariq, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Muzil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adal, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Mukid, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Rakib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Sahid, ya Haqq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Bar, ya Tawwab, ya Muntakim, ya Afu, ya Ra'uf, ya Malikul Mulki, ya Zul Jalali wal Ikram,
Mughni, Ya Mani', Ya Dor, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rasid, Ya Sabur, Ya Allah,